Di mana menarik begitu ya, kita bicara terkait investasi bodong, nampaknya juga tidak ada henti-hentinya kasus investasi bodong di negara kita. Kalau misalnya saja begitu kita masih berbicara terkait ancaman hukuman. Kita lihat pemberitaan pada bulan April lalu, Mas Andika, di mana justru pelaku penipuan itu sendiri berasal dari PT Antam. Apakah hal ini andai orang dalam yang juga menjadi pelaku dalam kasus investasi bodong emas ini juga dapat dijerat ancaman hukuman yang tentunya lebih besar dari kasus yang terjadi? Silakan. Ya, dalam konteks ini memang mendompleng itu sangat legit bagi para pelaku begitu tindak pidana. Karena dengan begitu dia mempermudah untuk keyakinan para pihak yang memang menjadi korban dalam hal ini investasi bodong gitu. Jadi kalau kita melihat dalam konteks pemberatan atau dan sebagainya dalam kitab undang-undang hukum pidana itu juga sebagaimana diatur tidak bisa serta-merta para pihak ini dinyatakan dengan keseragaman pasal atau hukumannya masing-masing. Tetap harus dilihat dulu dari Antam itu sendiri, apakah ada oknum yang terkait dalam hal ini melakukan atau mengatasnamakan dari pihak Antam, itu akan diperberat secara pidana. Dan kemudian para pihak yang turut serta melakukan pun juga harus lagi-lagi kita buktikan sejauh mana dalam melakukan tindak pidananya ini. Apakah benar-benar meliputi unsur-unsur tindak pidana yang ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau memang hanya sebatas suruhan-suruhan standar, atau memang dia tidak terlibat di dalam kejadian tindak pidana yang dilakukan penipuan, pengancaman, ataupun pemalsuan dalam sertifikat yang berasal dari Antam. Jadi sekali lagi saya harus melihat atau kita melihat duduk perkaranya dari hulu sampai hilir seperti apa, itu harus benar-benar dibuktikan dan dilihat agar membuktikan akan terjerat ancaman hukum dengan masing-masing proporsional. Seperti itu, Mas. Oke, baik Mas Andika. Kalau kita melihat dari sisi para korban, apakah memang para korban ini sebetulnya dari mereka sudah melihat indikasi penipuan investasi bodong emas, langsung bisa melapor, Mas? Karena memang kalau dilihat dari tingkat atau nilai kerugiannya, memang sebetulnya tidak begitu banyak atau sedikit-sedikit. Tapi dengan kuantitas atau jumlah para korban yang cukup banyak di investasi bodong emas ini, apakah para korban harus mengumpulkan terlebih dahulu para korban-korban yang lain, atau justru dengan merasa atau sudah merasa diindikasi terkena investasi bodong emas ini langsung bisa melapor ke pihak berwajib begitu, Mas Andika? Iya, baik. Jadi kalau kita melihat dari kasus yang terjadi, menurut saya hal ini harus dilihat terlebih dahulu lagi. Apakah dalam mengajukan upaya hukum seseorang atau badan hukum ya yang merasa dirugikan itu mempunyai kesamaan dalam peristiwa hukumnya. Ibaratnya kalau memang semuanya seragam itu sama, kita ada namanya dalam hukum pidana namanya class action atau gugatan perwakilan kelompok. Nah, itu kasus-kasus atau korban yang dirugikan yang jumlahnya banyak, silakan aja karena dia mempunyai kepentingan sama untuk melaporkan gitu loh. Secara mendasar, manfaat dari class action atau ini adalah mengefisiensikan perkara, proses berperkara yang ekonomis sehingga menghindari putusan yang berulang-ulang agar dapat menimbulkan resiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama seperti itu. Jadi balik lagi peran aktif itu terus harus ada di antara para pihak, dan kemudian pada dasarnya juga pihak kepolisian nantinya dapat melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana misalnya dalam hal ini pemalsuan ataupun pencatutan dalam nama Antam. Nah, apabila hal ini terbukti, tentunya di dalam KUH pidana juga diatur asal buktikan bukti permulaan itu cukup. Misalnya itu ada saksi gitu maupun alat bukti surat, dan di sini juga harus dilihat keasliannya di mana perlu dilakukan pengujian di lab atau namanya laboratorium forensik kriminalistik di kepolisian daerah setempat. Jadi itu harus dikaji juga dari bukti-bukti yang ada, mau itu dokumen-dokumen berupa asli maupun fotokopi juga itu dapat membuktikan laporan kepolisian yang ada, tentunya juga didukung oleh alat-alat bukti yang lainnya, Mas. Oke, baik. Karena memang narasi yang beredar, Mas Andika, di mana banyak masyarakat yang mengatakan
andai kerugian di angka 2,5 juta atau di bawahnya, justru memang kasusnya tidak direspon oleh pihak kepolisian. Nah, apakah tapi kalau kita lihat begitu 2,5 juta dikalikan 100 saja nilai kerugiannya sudah berasa begitu ya, atau sudah cukup besar. Apakah para korban ini harus mengumpulkan korban terlebih dahulu begitu, korban-korban lain sehingga baru melapor, atau juga bisa saja begitu ya untuk melakukan konsultasi di lembaga bantuan hukum? Bagaimana kalau dari sisi hukum? Iya, kalau memang secara ibaratnya bermunculan gitu ya, para Baik. korban akhirnya memblow up gitu. Saya juga kena, saya juga. Itu menurut saya sangat baik gitu. Ketika itu terkumpul, maka kerugian pun itu nanti akan diungkapkan oleh masing-masing pihak karena secara proporsional itu berbeda. Nah, jadi dengan adanya persatuan itu, ibaratnya perkumpulan daripada korban ini bisa mengajukan ke gugatan class action. Nah, tetapi kerugian-kerugiannya ini berbeda dengan ranahnya pidana. Kalau pidana, dia membuat laporan pidana kepada kepolisian, yang dimana secara ultimum remedium itu maka akan diproses secara pidananya dengan hukuman di dalam penjara seperti itu. Nah, tetapi berbeda hal ranahnya ketika dia memiliki kerugian yang diatur dalam 1365 di KUH Perdata. Itu korban-korban yang proporsional tadi atau para pihak tadi itu bisa mengajukan ganti rugi yang disebabkan oleh para pelaku tindak pidana tersebut. Nah, tetapi pembuktian-pembuktian ini yang saya seringkali berulang kali kepada para korban untuk harus dirapikan atau diinventarisir dengan baik bukti-buktinya agar memperkuat dalam mengajukan permohonan hukum perdatanya. Jadi secara kebersamaan adalah pidananya masuk, perdatanya pun juga bisa ditempuh agar bisa simultan menjadi satu kesatuan dari rangkaian peristiwa hukum yang akhirnya mengakibatkan apa namanya eh, korban-korban ini bisa memperoleh hak-hak dan kerugian yang memang dia sudah diterita dengan apa namanya dengan ancaman si pelaku ini sudah dilakukan hukuman terhadap negara melalui pidana. Seperti itu, Mas. Oke, baik Mas Andika, komprehensif sekali. Tentunya kami juga akan menanyakan begitu ya kepada Anda tips agar memang bisa terhindar dari penipuan investasi dari kacamata hukum, dan kiranya Anda sudah menjadi korban begitu ya atau sudah terjerumus dalam investasi bodong, harus apa yang kiranya langkah awal untuk dilakukan bagi masyarakat yang sudah terjerat dalam investasi bodong? Silakan Mas Andika. Iya, jadi sebaiknya masyarakat pada umumnya yang ketika ingin bermain investasi ataupun membeli atau jual emas gitu ya, dalam hal ini bermain konvensional maupun digital, itu kita harus mengetahui dulu apa namanya penyelenggara maupun aplikasi-aplikasi yang beredar, apakah ini legit atau legal secara hukum atau malah ini ilegal. Sebenarnya kita tetap melakukan yang dinamakan menjadi investasi bodong. Itu yang perlu diperhatikan juga. Dan kemudian kita juga di era digital ini akan mudah melihat eksistensi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan pencomotan atau apa namanya pendomplengan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di dalam situsnya ataupun WhatsApp-nya, kemudian ada juga di media sosialnya. Itu kita harus betul-betul melihat dalam situs-situs itu apakah benar dia berafiliasi, kerjasama, bermitra dan sebagainya, atau memang hanya buat orang percaya kepada kita agar kita menaruhkan uangnya. Nah, itu juga harus hati-hati terhadap mekanisme itu. Dan kemudian juga harga-harga pasar atau harga-harga yang di dalam masyarakat juga untuk resmi dalam hal ini emas di Antam, itu juga kita harus lihat apakah ini secara logika masuk dengan rasional kita atau tidak. Nah, itu juga menjadi faktor-faktor kita dalam melakukan investasi. Jadi Baik. harus waspada dan berhati-hati dalam melihat kesempatan-kesempatan dalam berinvestasi ke depannya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas insight-nya Mas Andika P. Herzani selaku Managing Partner dari Herzani Law Firm telah berbagi pembicaraannya begitu ya, dan juga insight-nya bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda Mas Andika. Terima kasih, sehat dan sukses selalu, Mas Bram.